Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Sabila Putri dan rekan saya juga adalah Latifah Fauzia. Jadi kami akan melakukan presentasi mengenai tugas akhir dari Big Data, yaitu melakukan cleaning data, normalisasi data, dan juga agregasi. Dan selanjutnya, yang pertama itu adalah perkenalan terlebih dahulu, ya kan dijelaskan oleh Latifah Fauzia. Please. Oke, di sini perkenalkan nama saya Latifah Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana proses untuk proyek akhir kita. Yang pertama adalah di sini kita mengambil sebuah data dari Kagel, yang dimana data ini adalah data padi di Sulawesi, yang dimana data padi ini memiliki field produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, dan juga suhu rata-rata. Nah, proses yang pertama kita lakukan adalah melakukan cleaning data terlebih dahulu, yaitu kita melakukan cleaning data ini di Python. Yang dimana kita sudah uji coba dan kita sudah cek, ternyata data padi ini sudah bersih dan sudah tidak ada outlier ataupun missing value. Dan juga di tipe data di sini itu sudah sesuai semuanya dengan sesuai dengan fieldnya masing-masing. Sesuai dengan collectionnya masing-masing. Maaf salah. Jadi di tipe data ini sudah sesuai dengan fieldnya masing-masing. Lanjut, setelah kita melakukan cleaning data, ternyata data ini sudah bersih, kita lanjut ke normalisasi. Nah, di mana kita melakukan gambaran terlebih dahulu, di Excel, yang dimana kita sudah buat 4 collection. Yang pertama adalah collection provinsi, yang dimana isinya ada field ID provinsi dan juga provinsi. Dan yang kedua adalah kita collection tahun, yang dimana isinya ada ID tahun dan juga tahun. Dan juga collection produksi, di mana isinya ada field ID data, ID provinsi, ID tahun, ID cuaca, dan juga produksi, dan juga luas panen. Dan yang keempat adalah collection cuaca, di mana isinya adalah ada field ID cuaca, curah hujan, kelembapan, dan juga suhu rata-rata. Lanjut. Nah, lanjut kita melakukan normalisasi di Mongos. Nah, di sini adalah terdapat data yang dimana kita sudah melakukan normalisasi. Ini datanya. Lanjut, dan setelah itu kita mengecek di setiap collection, yang dimana kita mengecek sebuah recordnya itu ada berapa. Nah, kita mengecek di collection cuaca dengan menggunakan count dokumen. Nah, eh, setelah kita melihat ternyata isi recordnya ada 75 dan itu sudah sesuai. Lanjut ke collection provinsi dengan menggunakan kode dokumen juga, yaitu isinya ada 5 record, dan juga collection tahun itu ada 20 record, dan collection provinsi itu ada 75 record. Nah, setelah itu kita selanjutnya adalah kita menampilkan dengan melakukan show collection, di mana koleksinya semua itu muncul 4 yang tadi sudah kita buat, dan juga satu data padi, di mana data padi ini adalah dataset yang belum kita normalisasi. Oke, lanjut. Setelah itu kita melihat di sini ada tabel produksi, yang dimana tabel produksi isi fieldnya sudah kita buat tadi. Di gambaran Excel itu isinya adalah ada ID, ada field provinsi ID, tahun ID, produksi, dan luas panen. Dan di sebelahnya ada tabel tahun, di mana isinya ada ID dan juga tahun. Dan di tabel produksi ada field ID dan juga nama. Dan di tabel cuaca ada field ID, provinsi ID, tahun ID, curah hujan, kelembapan, dan juga suhu.
Oke, jadi di sini kita sudah melakukan normalisasi dan kenapa kita melakukan normalisasi terlebih dahulu? Karena kita ingin melakukan sebuah agresasi. Jadi sebelum kita melakukan agresasi, kita melakukan normalisasi terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya kita untuk membersihkan datanya dan juga kita mengatur sebuah datanya agar lebih terstruktur dan juga lebih efisien. Jadi karena kita sudah mempelajari pelajaran sebelumnya di mana kita sudah mengatur sebuah table atau mengatur sebuah beberapa menjadi kelompok. Jadi kita lebih efisien lagi dan lebih praktis lagi kita melakukannya dengan normalisasi ini. Karena yang pertama kita sudah melakukan cleaning data, lalu yang kedua adalah kita melakukan normalisasi. Jadi lanjut nanti setelah ini kita akan baru kita bisa melakukan si agregasasi karena kita sudah menormalisasikan sebuah dataset itu dengan cara normalisasi. Selanjutnya adalah setelah data itu di cleaning, setelah juga dilakukan normalisasi ke dalam 4 collection. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya itu agregasi, yang dimana agregasi ini itu memudahkan dalam menganalisis. Jadi di sini yang kita mengagregasi itu hal yang pentingnya saja, yang perlu banget untuk dilihat dan perlu kita analisis selanjutnya. Yang pertama itu untuk melihat total produksi dari setiap provinsi. Jadi karena adanya sejumlah 5 provinsi, jadi untuk lebih melihat ternyata di manakah produksi yang paling banyak itu terjadi di provinsi mana gitu. Dan di sini terlihat kalau misalnya total produksi yang paling banyak itu ada di daerah Provinsi Lampung gitu. Dan selanjutnya itu kita akan melakukan agregasi provinsi dengan produksi tertinggi per tahunnya. Dan juga di sini bisa dilihat kalau misalkan produksi terbesar dari padi tersebut itu di Provinsi Lampung yang paling banyak memproduksinya. Dan selanjutnya, di mana kita akan mencari yang namanya itu produktivitas. Jadi produksi per luas panen per provinsi. Jadi eh, dalam satu provinsi itu berapa banyak sih mereka produksi panen padi dan juga eh, berdasarkan dari luas panen di setiap provinsinya. Dan di sini bisa kita lihat ternyata tetap masih Lampung yang produktivitasnya itu yang paling tinggi dalam produktivitas. Lalu selanjutnya, di mana kita akan mencari yang namanya itu rata-rata suhu dan produksi. Dan ini penting banget karena biar bisa menganalisis ke depannya kalau misalkan dari setiap provinsi, apa sih yang mempengaruhi mereka gitu. Apa sih yang mempengaruhi produksi dari padi yang ada di setiap provinsi. Makanya di sini perlu banget untuk mencari yang namanya rata-rata suhu dan juga rata-rata dari produksinya gitu, dari masing-masing provinsi. Dan ini agregasi yang terakhir itu adalah provinsi dengan produksi terendah per tahunnya. Karena tadi itu sudah melihat kalau misalkan produksi yang paling sering dan tentunya produksi yang paling terbesar itu terjadi di Provinsi Lampung. Dan produksi terendahnya itu ternyata terjadi di Provinsi Bengkulu gitu. Yang dimana mereka memproduksi padi itu paling rendah daripada provinsi yang lainnya gitu. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih.